Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang datang ke kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami terkadang dikuasai oleh kecemasan, dikuasai oleh kekhawatiran karena pengaruh dari keadaan dunia ini Tuhan. Bapak kuatkan kami, kuatkan iman kami Tuhan, terus berpegang dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berbicaralah. Amin. Awas, bahaya, kecemasan. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah, sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dunia saat ini dikejutkan oleh rupa-rupa bahaya, termasuk konflik bersenjata besar. Di awal bulan Juni masih segar diingatan kita perang antara Israel dengan Iran selama 12 hari. Yang boleh dikatakan konflik bersenjata besar. Pemicunya adalah karena Iran diduga merancang program senjata nuklir. Kemudian di akhir bulan Juni, kita dikejutkan lagi dengan perang antara Thailand dan Kamboja, di mana konflik bersenjata ini diakibatkan karena perebutan kuil Preah Vihear. Kuil yang dibangun di abad ke-11 itu terletak di perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat ini mau tidak mau kita mengakui bahwa keadaan ekonomi kita belum baik-baik saja. Baru-baru ini rilis berita tentang Rojali dan Rohana. Apa itu? Rojali, rombongan jarang beli, hanya melihat di mall. Dan Rohana, rombongan hanya nanya. Jadi pengunjung di mall-mall yang ada di sekitar kita ini cukup banyak dikunjungi orang. Tetapi daya beli mereka adalah sangat lemah karena keadaan ekonomi kita saat ini. Hal semua ini termasuk juga dengan persaudaraan kita, rasa cinta kita, persaingan di dalam pekerjaan kita, dan hal sebagainya. Itu dapat menimbulkan kecemasan yang besar bagi kita umat manusia. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita sebagai orang Kristen, untuk memandang realitas dunia ini di dalam salib Kristus. Kalau kita memahami apa makna kehadiran Yesus di muka bumi ini, jelas kita akan jauh dari kecemasan. Karena maksud kehadiran Tuhan Yesus adalah untuk memberikan damai sejahtera. Menghapuskan kecemasan manusia itu di dalam hati kita. Firman Tuhan tadi sangat jelas mengatakan bahwa Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara.
Bertahanlah, karena Dia Tuhan yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kita bisa melihat Petrus, rasul yang penuh dengan emosi, temperamen, dan rasa cemas yang tinggi. Bahkan Petrus yang memotong telinga Malkus pada waktu Yesus hendak ditangkap. Dan bahkan dia juga termasuk orang yang melarang Yesus untuk pergi dalam perjalanan penting. Termasuk juga pada waktu dia berjalan di atas air. Tetapi di dalam pengalaman kecemasannya itu, Petrus mengatakan satu hal. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat 7. Mengapa Petrus mengatakan hal tersebut? Karena dia sadar bahwa ia sedang diburu oleh iblis untuk dihancurkan. Tetapi Petrus tidak dapat dihancurkan. Walaupun dia pernah kalah, tetapi dia dapat memperoleh kemenangannya kembali. Karena dia tahu dia harus melawannya dengan iman dan Allah pasti menolongnya. Ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah, sumber segala anugerah, akan menguatkanmu, meneguhkanmu, mengokohkanmu. Itulah janji-janji Tuhan kepada Petrus dan kepada kita khususnya. Pada waktu kita mengalami kecemasan pada saat ini, apapun masalah Anda, apapun kekhawatiran Anda, sanak saudara, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman sekerja, atau apapun itu. Ingatlah, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Bawa dalam pergumulanmu, di dalam doa kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kita. Ingatlah bahwa kecemasan yang berlebihan itu, kekhawatiran yang berlebihan itu adalah pintu menuju dosa. Karena itu kecemasan itu harus dilawan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, begitu banyak Tuhan kekhawatiranku akan kehidupanku ini Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang gagal aku lakukan. Karena aku diliputi oleh kecemasan. Bapa, kuatkan aku untuk melawan hal itu. Aku percaya Yesus telah mengalahkan segala kekhawatiranku. Beri aku Tuhan kemenangan dan lepaskan aku dari setiap kecemasan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Kecemasan harus ditaklukkan karena Kristus sudah menang. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.